Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Teguh Iqbal Johar di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang. Hari ini kita akan membahas lagi si Bahar ini, ya kan. Ini menarik teman-teman. Serasa seperti saya baru-baru ngebahas Samsudin, ya. Masya Allah saudaraku. Ada Satria Arjuna. Ada siapa lagi? Fitra. Perang apa ini? Angkat senjata. Kan mereka sering koar-koar perang. Jadi kita ladenin sesekali teman-teman, tes mental dulu. Sering ikut perang, pernah ikut perang, pingin ini, jihad itu. Kan itu congor mereka, saudara. Kemudian kalau kita membahas mereka di konten-konten kita, mereka bilang, datangi dong, jangan cuman koar-koar. Ayo dong, duel, jangan cuman koar-koar gitu ya. Lagi di ladang kopi ya bang, iya. Ladang kopi penjara bawah tanah. Ini gua ladeni nih. Gua sendiri, mereka 7 juta umat. Gua tantang nih pengikut si Bahar yang 7 juta umat. Berani nggak? Gua pakai taktik gerilya aja. Udah kalian congor-congor perang, udah coba kalian tunjukkan dulu. Kalau gua sih kagak suka perang. Perang itu kagak enak, saudara. Perang itu menyisakan luka dalam yang sangat menganga sekali, saudara. Jadi ketika ada orang-orang koar-koar perang, kayaknya gua pingin ngelawanin juga. Ana pejuang, ana pernah perang. Ana perang di sini, ana perang di situ. Mana? Apa nih? Apalagi nih orang, untuk lu peliharaan si Bahar, TIJ nantang perang gitu. Bilang aja gitu ya. Kalau misalnya yang dipertontonkan perang congor, yuk kita perang congor. Lebih dari itu nggak ada, saudara. Paling ngeroyok anak-anak, ngeroyok bocah yang nggak sependapat dengan mereka, paling gitu. Kalian pernah lihat mereka berperang? Misalnya memerangi KKB, ya, memerangi apa? Misalnya nggak ada. Cuman koar-koar, gabung-gabung, ngejar-ngejar orang, emak-emak, ngelawanin emak-emak, ngelawanin bocah-bocah, ngelawanin aki-aki. Selebihnya kagak ada. Si Pikri kiban, tang kayak bungku aja ya bang. Ya lawan TIJ ke payah bungku aja. Si Bahar pejuang TIJ, dia menutup diskotik, itu kemungkaran. Diskotik mana dia tutup? Tutup kalau lagi istirahat gitu maksudnya. Hana topil lain loh mahai TIJ. Hana bang, kan topil bang, topik. Topik kayak balik udayah bang. Hana. Kah pi awak Aceh yo, yang lih-lih punggung i Bahar yo. Budak-budak si Bahar yang na di Aceh mendung. Ci lawan yo tiga. Setet, ci setet. Me surat-surat. Me puyang na me ci tiga. Bek gaduh, mujahidin. Kang perang, kang ini, kang itu. Pas dicek-cek bocil. Nggak boleh seperti itu, fanatik buta, saudaraku dimanapun kalian berada. Kalau yang dia sampaikan benar-benar ajaran agama, ikuti. Kalau yang dia sampaikan menyimpang daripada aturan agama, tinggalkan. Jangan lihat orangnya, lihat ajarannya. Penjilat-penjilat, itu dijadikan sebagai idola, heran gua. Dan kebanyakan orang-orang dongo yang berada di belakang si Bahar. Karena pola didikan mereka adalah
Guru harus selalu lebih pintar daripada murid. Guru tidak boleh di bawah murid. Murid nggak boleh maju. Jadi konteks kita dalam belajar, murid dididik untuk bisa lebih pintar daripada guru. Kenapa? Karena hari esok harus lebih terang daripada hari ini. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau pola mereka kan pola perbudakan. Budak tidak boleh melampaui majikan. Nah, ya. Kalau dalam didikan kita, murid harus lebih pintar daripada guru. Nah, generasi kita harus lebih pintar dari kita. Bayangkan kalau murid lebih pintar murid tidak boleh lebih pintar dari guru. Hari ini saya sebagai guru misalnya, saya didik murid saya harus lebih bodoh dari saya. Ya. Kemudian besok generasi saya selanjutnya muridnya harus lebih bodoh daripada dia. Terus harus lebih bodoh. Makanya nggak pinter-pinter saudara. Baleho pun disembah saudara. Gara-gara seperti itu. Ya. Tapi dia benar Habib, cucu Rasulullah apa bukan TEJ? Dia bilang dia cucu Nabi ke-29. Gua tidak tahu Nabi 29 siapa. Kemudian dia bilang misalnya begini, dia yang ke-29, generasi 29. Bang Rizik aja itu yang ke-38 katanya. Kok dia 29, itu 38. Coba dimusyawarahkan dulu. Syawarahkan dulu, ya. Didiskusikan dulu, kita ini patokannya ke berapa nih? Biar nggak 129, yang 138. Kita yang mumang ini. Ya. Capek gua. Ntar lagi kena push up lagi gua di sini. Yang penting darahnya mengalir. Kalau kita nggak boleh kritik-kritik itu, darah kita beku semua. Nah. TIJ tampang reman, nggak punya ilmu aja belagu. Nggak punya ilmu aja belagu. Apalagi kalau TIJ punya ilmu, nggak akan mungkin belagu. Orang yang belagu nggak punya ilmu. Orang yang punya ilmu biasanya berguru, bukan berlagu bang. Ya. Lagunya pakai impus, lagunya bahas jengger, lagunya bahas tempe, lagunya bahas judul-judul kitab, lagunya curhat, lagunya bohong, ceramah di Papua, pembohong itu kalian percaya, kalian sembah-sembah, kalian jadikan sebagai alat untuk kalian masuk surga. Mana ada pembohong dijadikan sebagai panutan? Tiba-tiba ada budak sok bijak, TIJ sesama muslim janganlah seperti itu, islah damai bang. Amar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak mengenal, dia sesama muslim. Apalagi di luar muslim. Jangan hanya kita mengejar orang lain sementara lupa saudara sendiri yang melakukan maksiat, yang melakukan pembodohan, pentololan. Mau sesama muslim kek, mau satu ibu satu bapak kek. Kalau yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, tak tebang pilih bang. Nah, kalau tebang pilihnya amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, kita sesama yang boleh mengkritik sesama kita aja. Di luar kita nggak boleh kritik. Mereka kan ahwal. Yang boleh kritik sesama kita. Kita orang yang sudah punya keplingan surga. Dari mana itu? Nah, budak-budak si Bahar yang ada di Aceh yuk main petak umpet kita. Berani kalian? Yang kemarin koar-koar 3 ekor mana? Kenapa nggak muncul lagi? Merasa nggak nyaman? Jangan, saudaraku, TIJ itu nggak seperti itu. Kalau seandainya TIJ cuman nggak berani koar-koar, mungkin TIJ akan datangi kalian. Tapi TIJ cuman berani koar-koar doang di sosial media. Gua ngajak perangnya perang sosial media aja, seperti arahan si Bedo, Aldo. Perang bajai kutingnya, perinyak bajai kutang, robek kutang namanya.
Mana nih congor-congor si Bahar nih? Kenapa? Melempem kalian? Jangan, nggak boleh. Ini teriak-teriak di depan pendukung sendiri di atas panggung. Yang melempem itu kerupuk dimasukkan ke air. 7 juta umat, laskarnya keren-keren, nyali, keroyokan kakek-kakek, persekusi bocil, ngeroyok sopir. Nah, kalau ngehina orang bebas kalian, ya, giliran dikritik, nggak boleh kritik, nanti nggak dapat syafaat Rasulullah. Ini baginda loh TIJ, baginda Bahar. Ceramah isinya sampah. Sampah gue bilang, bahas jengger, bahas tato, judul kitab, ngambek pingin pulang, ngamuk-ngamuk. Itu bukan tegas. Itu namanya kocak, saudara. Enak ya bang, duit dari AdSense? Enak. Nggak enak kalau duit dari hasil jual jigong bang. Kalau dari AdSense enak. Bagus, mantap, profesional, terkesan berilmu. Bukan berhalu nyari uang. Jigong barokah lah, sorban bekas lah. Nah, lebih mulia kita nyari uang dari pendapatan AdSense dengan membahas tololer, ya, tololer, daripada kita dagang jigong. Nah, jigong baginda. Jigong barokah milik baginda. Apa nggak ada lain? Itu lu juga cari duit jigong koar-koar. Enggak, gua nggak jual jigong. Kalau koar-koar di sosmed, siapa yang nggak koar-koar di sosmed jam segini, hari gini? Siapa coba? Kalian kenal si Bahar? Apakah semuanya kenal secara langsung? Kan dari congornya di sosmed juga. Hah? Tukang gaduh di sosmed. Gua kenal si Bahar kan dari sosmed juga. Bukan di toilet, bukan hanyut di sungai, bukan. Gua kenal si Bahar dari sosmed juga. Kalau kalian kenal si Bahar gara-gara hanyut di sungai, ya beda dengan gua berarti. Apa nih? Long Buddha PHU Abang TJ, hana topik lain loh, hana abang, topik aja udah ya abang. Nggak ada topik lain, topik sudah ke dayah, udah ke pesantren, udah mondok dia. Ci awak Aceh yang nak tulung kreh yang bela si Bahar, ci kuna ranyo, ci pelemah ro, ci wa media sosial. Coba bacot kalian di sosial media seperti yang 3 ekor yang diupload di konten di channelnya si Bahar. Coba kalian muncul. TIJ, kamu PKI, kamu Wahabi, kamu Syiah, kamu kafir, kamu halal darahnya. Coba kalian koar-koar. Punya tulang, kontol kalian. Ini gua tantang nih kalian semua nih. Biar kalian tahu, gua cuman koar-koar di sosmed atau nanti gua datangi atau tidak kalian. Coba kalian kumpulkan, jangan cuman 3 ekor itu. Kita nggak boleh, saudaraku, mencaci maki seperti itu di sosial media, kenal pun tidak. Kalau si Bahar kan orang terkenal, gua bahas, gua kritik karena gua kenal dia. Baik yang ada di depan layar, maupun yang ada di belakang layar. Ya, ini ngaku sebagai yang ulama. Ya, orang tolol itu, orang goblok itu bukan orang yang mengkritik ulama abal-abal. Bukan. Orang tolol itu orang yang merasa diri sebagai ulama, padahal bukan. Dia nggak tahu ulama itu apa. Sampai dia nggak nyadar kalau dia bukan ulama. Itu segoblok-gobloknya manusia. Pingin diperlakukan sebagai ulama, sementara dia sendiri tidak tahu kalau dia bukan ulama. Itulah segoblok-gobloknya orang. Lengkap dah penghinaan abang. Oh, saya nggak menghina. Bukan menghina, tes mental yang katanya pejuang.
Kita harus ini kan orang-orang yang melawan ini, melawan itu. Coba lah. Coba. Terus kalian bilang kalian pejuang. Kalian bilang kalian itu menegakkan kalimah tauhid. Terus kalian berjuang untuk agama dan negara tercinta. Ada orang seperti gua nih yang kalian klaim sebagai orang yang tersesat, sebagai orang yang salah, sebagai orang yang tidak setuju dengan ulama kalian katanya. Coba kalian rapikan dulu kalau memang punya nyali. Apalagi ini si Aceh, Usman Yakub. Lo ngawak Aceh, bela Habib Bahar, kah kan bela Habib Bahar, awak lih punggung ji. Dia orang Aceh katanya, penjilat pantat si Bahar katanya. Selamat menjilat pantat bang. Udah berapa lama tinggal di Aceh Bang Yakub? Tulis bahasa Aceh yang benar dong. Biar nggak ketahuan ya. Ada ya Aceh yang saya cintai orang seperti ini. Memang orang di Aceh seperti ini kalau bangsa asli. Ya. Tapi kalau bangsa titipan gampang sekali menjilat pantat orang. Makanya Aceh porak-poranda. Ilmu padi tak akan kowar-kowar. Padi nggak bisa kowar-kowar, nggak ada congor bang. Abang gimana sih belajar dari si Bahar juga itu? Padi itu nggak ada congor, nggak ada jengger, nggak bisa koar-koar dia. Kita lah sebagai manusia yang punya mulut, punya congor bisa koar-koar. Masa padi koar-koar abang? Ada-ada aja bang. Mungkin dengan karomah si Bahar bisa buat padi koar-koar. Saya ini petani, nggak usah ajarin soal padi ya bang ya. Malu-maluin Aceh lu bang. Gua justru membanggakan Aceh dengan cara seperti ini. Bertahun-tahun Aceh hancur gara-gara ada orang-orang seperti itu jadi penjilat. Penjilat terhadap sesuatu yang sesat. Apa nih? Bentar kita baca budak dulu. Apa nih? Enggak lah, saya banyak teman dan banyak tahu Aceh itu baik-baik. Memang baik-baik. Jadi kalau baik itu orang Aceh yang baik itu jilat si Bahar gitu. Mendukung ketololan dia gitu. Ini saya baca komen orang paling baik sedunia ya. Bang TIJ, sesama muslim seteru, oten tepuk tangan bang. Islah TIJ, damai itu indah bang. Berdamai dengan setan itu nggak indah bang. Berdamai dengan iblis nggak boleh bang. Ya, kepada iblis kita nggak boleh berbaik sangka bang. Perseteruan sesama muslim bukan hanya di konten saya, baru cuman saya bang. Udah dari zaman setelah Nabi sudah berseteru bang. Abang di mana aja tidur bang? Turut berduka kita atas berpulangnya ke rahmatullah. Oh, sama-sama bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu ada yang ngaku datang ke Aceh ngaku sebagai ulama besar padahal Belanda. Dulu ada yang masuk ke Aceh ngaku sebagai keturunan sultan dari Samudra Pasai. Gua hantam kabur dah entah kemana udah. Apalagi nih. Kalau kita mencaci maki Habib, apakah Nabi bakal marah kepada kita? Marah dong bang kalau kita mencaci maki Habib. Cuman gua tanya, kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai Habib, kemudian melakukan pelanggaran seperti apa yang diajarkan oleh Nabi, kira-kira Nabi marah enggak? Marah enggak? Nabi melarang keras bagi laki-laki menyerupai perempuan, pakai lipstik, dan segala macam, bertingkah amburadur, ya, amburadur, pokoknya begitulah. Itu Nabi kira-kira marah enggak? Bang, sebenarnya lu ada dendam apa sih ke Bang Bahar? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dilaknat Nabi lu. Jangan bang, jangan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita dilaknat oleh Nabi. Terutama di sini adalah Khatamul Anbiya iwal Mursalin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi ke-29 ya. Kalau Nabi 29 mau ngelaknat gua silahkan. Ya, kalau Nabi-Nabi palsu mau ngelaknat gua silahkan.
Tong kosong bunyinya nyaring betul bang, apalagi kalau dapat corong bang. Tong kosong ketemu sama corong itu bunyinya wah nyaring sekali bang. Sudah ada, siap bela kami, siap sumbangkan uang ke kami, siap jadi budak kami, takdir. Nah, itu tong kosong dapat corong bang. Kayak curut loh bang, alhamdulillah masih kayak curut, bukan curut ya. Kalau abang kayak manusia. Ada lagi? Semoga Bang Bahar cepat taubat, amin Marli. Kita doakan ya. Mungkin cucu dari keturunan Abu Jahal, jangan seperti itu, nggak boleh kita ya, nggak boleh berandai-andai bang. Soalnya saya takut kena laknat Nabi bang, tolong minta sarannya untuk tidak kena laknat Nabi. Untuk tidak kena laknat Nabi, Nabi tidak suka yang pertama melaknat melaknat umatnya. Kedua, lakukan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sudah ada akhlak yang diajarkan ke kita, nggak usah revolusi lagi. Itu udah benar, seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, cukup ikut kepada Nabi, ikut kepada ajaran yang tinggalkan oleh Nabi kalau takut. Seperti itu. Jangan ikut orang-orang yang sok merasa sebagai Nabi. Padahal sampah teman-teman. Ngaku Nabi nggak berani, ngaku cucu aja. Nabi palsu aja banyak di Indonesia. Ya kan? Tinggal praktek doang, jangan bacot doang. Kita begini, kita begitu. Ada teman nih kayaknya. TIJ keturunan Wiro, bukan. TIJ tanjakan, bukan keturunan ya. Ada lagi? Budak mana? Budak Subahar biasa rame. Kalian buat video banyak-banyak. Kayak si Kera 212, kayak si Anjing Hitmir. Buat video. Nanti kalau ada majikan kalian ceramah, teriak ya. Siapa yang goblok? TIJ gitu. Bagus itu. Si Bahar orangnya baperan. Cuman kagak berani ngelawanin gua. Palingnya TIJ mana? Pura-pura nggak kenal dia. Padahal sedikit banyaknya udah tahu lah ya. Udah lama tahu. Cuman kagak berani lah, takut nasibnya seperti Samsudin dulu. Ini ada yang baru gabung dengan kita, bahas peribahasa saudara. Air beriak tanda tak dalam, tong kosong nyaring bunyinya. Air beriak tanda tak dalam, siapa bilang? Tsunami di Aceh itu beriak bang, dan dalam sekali, sampai 4 meter bang. Abang kurang gaul aja, kurang memahami aja. Tong kosong nyaring bunyinya, kalau dipukul bang. Ya, bunyi ditimbulkan oleh gaya. Kalau nggak dipukul nggak bunyi dia. Percayalah bang, kalau nggak ada gesekan nggak bunyi walaupun itu tong kosong bang. Paham ya? Paham. Ada lagi? Peribahasa kalian udah nggak laku sama saya. Sepandai-pandai tupai melompat akan terjatuh juga, kata si Abdo. Gue bilang kalau masih jatuh namanya belum pinter. Namanya belum pinter, belum pandai. Pasien RSJ itu diarak-arak, dikit-dikit ngamuk dia. Itu ciri-ciri pasien RSJ. Diarak-arak pakai mobil, ya kan? Kemudian dikawal orang banyak, ditontonin sama anak-anak kecil. Kemudian menunjukkan kegoblokannya, kegilaannya di depan pengikutnya, di depan orang-orang yang ngarak dia. Itu ODGJ, saudara. Itu sudah kena beban psikologi, gangguan jiwa, saudara. Ngambek, pengen pulang, ini itu segala macam, bahas jengger. Pokoknya kalau orang gila itu ngomongnya nggak terkendali, apapun dibahasnya depan umum. Nggak malu. Itu bang orang gila ya. Ada lagi? Apa nih? Terus ditontonin siapa? Nyaci maki begini. Ini saya nyanyi maki, bukan? Belum nyaci maki bang.
Kalau Bang TJ nggak dendam, terus kenapa sampai segininya Bang TJ nggak seperti biasanya? Saya seperti ini nggak seperti biasanya karena saya nggak caci maki Bang. Kalau seperti biasa saya caci maki. Nah, ini saya berubah sedikit, nggak caci maki. Kalau saya caci maki apa bedanya dengan mereka? Mereka suruh orang tabayun ini itu caci maki orang nggak pernah ditabayunin. Muka lu kayak nenek gue. Nggak salah itu Bang, muka lu itu kayak gua. Lu kan anak haram gua. Kok sama-samain sama nenek lu? Ada. Yang dari Aceh mana tadi? Yang dari Aceh. Anak komen, ya anak-anakku yang terlahir karena kondomku bocor, mohon maaf ya, itu bukan kesalahan papa, tapi jenggernya terlalu tajam. Kalau nggak paham masalah jengger, tanya sama Bahar, ya, itu Habib Jengger itu, si paling jengger. Apa ini lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak akan melaknat umatnya. Jangan fitnah Rasul, wahai para budak, biadab, kebangetan. Nah, dengar tuh, itu yang lurusin. Betul. Kalau Bang TIJ, apa nih? Kalau Bang TIJ, terus, kalau nggak nyimpang, pasti nggak melakukan kritik. Nggak perlu kita kritik sesuatu yang sudah benar, saudara. Ini yang paling parah, orang merasa dirinya sebagai ulama, sebagai habib, kemudian biar nggak bisa dikritik, saudara. Misalnya gua nggak ngaku kalau si Bahar itu habib, apakah gua berdosa? Enggak. Misalnya dia keturunan katanya, udah Said aja, ya, agak usah habib-habiban, agak usah ulama-ulamaan, mana ada ulama kayak gitu. Depan anak-anak bahas jengger. Ya kan? Mana ada ulama minum minuman keras? Mana ada ulama sok-sok mafia? Nggak ada. Yang dimunculkan ulama bagaimana mencontohkan kepada Nabi, bukan mencontohkan kepada diri kita yang bangsat. Apalagi nih? Kalau apa nih? Udah tadi ya. Cuma di Indonesia banyak habib. Itu saya juga nggak tahu, soalnya di Aceh nggak banyak juga. Said banyak di sini. Habib hanya orang-orang tertentu saja, nggak banyak. Seperti yang ulama, di satu tempat kan nggak banyak. Cuman ada 1-2 orang dalam satu kota. Nanti di kota lain ada lagi. Mana ada ulama ngerokok di rumah sakit bangga? Mana ada ulama mukulin bocil bangga? Enggak, gua enggak ikut-ikutan seperti itu. Mana ada ulama pakai lipstik? Karena belangnya udah mulai kelihatan Bang Tiji. Memang udah kelihatan. Gua udah lihat siapa mereka. Kebingungan mereka dengan konten gua. Alhamdulillah. Kalian ada orang kayak gitu langsung ulama ini. Gua nggak heran kalau di seberang sana itu, ya kan. Itu dukun aja dibilang kiai, gus, dukun. Saudara, karena ketenaran di sosial media, karena mungkin banyak uang dari hasil sumbangan, banyak uang dari hasil ngedobol, langsung. Ya, teman gua, tetangga gua ke tanah Jawa, ke Jakarta waktu itu, ke tanah pokoknya ke tanah Batavia. Nggak lama di sana dipanggil Habib, gara-gara hidungnya mancung, kulitnya putih, jenggotan. Dia pulang ke sini ngakak, enak juga nyari uang di sana Bang. Kenapa? Kita dipanggil Habib, dikasih ayam, dikasih amplop. Padahal
kagak ceramah, kagak apa. Hanya karena tampang doang, katanya. Itu udah lama kejadian. Pengen jadi muridnya TJ bukan guru. Saya nggak pernah kuliah di FKIP. TJ bukan guru, TJ petani. Kalau mau belajar bercocok tanam, cocok nggak cocok kita tanam, datanglah. Ini ada dari Aceh nih. Takengon, Tapak Tuan, Melabuh, Janto, salam satu akidah. Salam satu akidah buat saudaraku yang ada di Aceh semuanya. Jangan mau kita dimasukkan ke dalam celana basah. Jangan mau kita dimasukkan ke dalam kaos kaki basah. Jangan mau kita dimasukkan air ke dalam lubang dubur kita. Ayo, bangkit kita. Lawan pembodohan, pentololan, penggoblokan. Pembodohan itu sangat tidak baik untuk kita. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Bentar, kocar kacir udah bos, budak bingung gimana cara bikin TIJ bungkam. Mereka merencanakan itu, kemarin sudah testimoni, mereka jeblosin gua ke penjara. Terakhir malah nampak kalau gua bukan buzzer. Mereka fitnah gua sebagai buzzer, buzzer bayaran, buzzer recehan. Tiba-tiba gua dimasukin penjara oleh mereka. Ya, disitulah ketahuan. Bingung. Mereka pikir ketika gua dijebloskan ke penjara, ya kan? Udah selesai. Gue nggak mau selesai, tetap lanjut. Mungkin yang gue bahas lainnya. Nggak bahas mereka lagi. Takut ente bal, Sherlock bal. Sherlock di sini bang. Abang share aja nomor WA abang, bukan nomor rekening ya. Nomor WA abang di sini biar gue Sherlock. Gue Sherlock nanti. Tulis nomor WA-mu di sini. Nanti catat ya teman-teman ya. Biar gua Sherlock ke dia. Gua mau sampai kapanpun walaupun nggak ngomong seperti mereka. Sampai mati. Gua nggak. Kalau udah mati nggak bisa lagi gua koar-koar. Selagi masih bisa koar-koar, gua koar-koar. Oh kalau misalnya ada ilmu santet dengan judul mubahalah silahkan. Kalau ada ilmu melaknat orang silahkan. Silahkan, kirim sebanyak-banyaknya. Mereka kelonjotan. Ilmu mubahalah nggak berlaku dengan gua. Kemudian meyakinkan orang supaya dapat surga karena cium kaki, cium tangan mereka nggak laku sama gua. Nggak laku sama saya. Apa nih? Ente sama Iqmal nipu uang ponpes Habib Bahar balikin. Emang ada ya seperti itu? Ada nipu uang. Atau nanti kalau kita kasih data kayak kemarin nanti kelonjotan lagi. Si Jen itu 10 juta uang sumbangan untuk ponpesnya si Bahar digelapin sama si Jen. Kemudian si Syehrel uang kamera juga lebih dari 10 juta diambat. Kameranya dikasih mentah sama orang lain. Uang dari kutipan untuk pembelian kamera itu digelapkan sama si Syehrel. Ya. Kemudian di ponpes itu katanya gratis, saudara. Gratis katanya, tapi dipungut biaya, saudara. Kalau nggak percaya tanya aja sama wali murid yang pernah mondok di sana. Ya. Terus si Bahar juga sering minta-minta sama dukun-dukun, termasuk sama si Gus Azhar ya kan. Wa takriman, wa tahiyatan. Pokoknya begitulah ilmunya ya. Nah, itu gue tahu banyak masalah itu ya. Sampai kacamata hasil rampok pun tahu gue. Gaya-gayaan pakai kacamata mahal impor ya kan, hasil malak sama orang. Oh ente nggak bagus pakai kacamata ini, aneh yang pakai baru bagus. Gue tahu sampai ke situ. Bahkan dikirimin minuman keras lagi. Gue tahu siapa yang ngirimin minuman keras. Kalau sekarang nunjukin apalah sirup lah, jus lah segala macam. Tapi minuman kerasnya gue tahu ada. Dulu ya, yang ngirimin siapa, mereknya apa. Bahkan bukti pengirimannya masih ada sampai sekarang. Ente biadab bisa apa lu dak? Bisa apa? Kalau gua biadab, gua bangsat. Bisa apa lu?
Hah? Siapa? Yang ngirimin jaket dulu ya, yang ngirimin jaket, ngirimin baju. Gue tahu siapa. Yang ngasih miras, yang ngirim miras dulu. Gue tahu siapa. Ada yang berani bantah? Hah? Ada yang berani bantah? Bantahlah, bilang ini fitnah. Biar ku beberkan nanti. Hah? Mana berani TIJ ngomong seperti ini melawan 7 juta umat kalau nggak ada? Hah? Nanti di penjara TIJ nangis-nangis minta maaf. Gua kalau di penjara dibolehkan minta maaf, disuruh minta maaf, gua minta maaf. Yang penting maksud dan tujuan sudah tersampaikan ke publik. Mau gua bonyok, ya, mau gua diapain, nggak masalah. Yang penting umat sudah pada paham. Mana tadi yang minta gua Sherlock? Belum ada nomornya dikirim kemari. Mana kirim nomor kalian, tulis nomor kalian di sini biar gua Sherlock sekarang. Assalamualaikum Bib. Ustadz, Indonesia satu Bib sama Ustadz diakui luar biasa, ras terkuat di Nusantara dihajar pemuda. Mereka mengolok-olokkan presiden, polisi, TNI, dan yang seolah-olah dianggap melenceng sama gerombolan 7 juta umat. Tidak ada yang kuat melawan, dan sebaliknya nggak ada yang berani serang balik ras itu. Sekarang ada 2 pemuda yang dibilang tak tahu apa-apa, kocar kacir saudara. Nah, ini info dari mereka ya. Beb dan Ustadz, cara mengkritik pun luar biasa. Cara mengkritik pun pinter. 80% mereka nggak bisa membantah. Ya iyalah. Beb, wawasan luas, cara nyentrik. Ustadz, kendali dadil yang mereka keluarkan. Beb, paham dan diakui luar biasa. Banyak pemuda di Indonesia yang pinter, cerdas, tapi nggak ada yang mau speak up. Speak up, saudara. Speak up untuk kebenaran. Terima kasih yang sudah mengirimkan info ini ke saya. Hei. Waduh, gua gimana nih, puji-puji ya. Aduh. Jadi begini saudara, ini untuk para budak. Kalian nggak tahu maksud si Bahar membahas jengger, kemudian membahas lesbian, membahas orang kawin sama binatang. Kalian nggak tahu. Makanya kalian bilang, dia bahas dari kitab ini, dia bahas sebagai... Dia ngeledek gua, saudara. Dia ngeledek gua. Nah, dia tahu sendirilah. Cuman ada lagi, dia nggak berani bahas. Kalau dia berani bahas itu, makin kenceng nih gua ngegas. Makanya gua kontenin seperti tadi malam, walaupun memalukan bagi gua bahas. Ya, bentar. Islam versus Islam ini bukan hal yang baru, Bang. Gua tanya sama Bang, Presiden Indonesia, Insinyur Joko Widodo Muslim bukan? Muslim. Kemudian para menteri dan segala macam pemerintahan di Indonesia kebanyakan juga Muslim. Mereka caci maki presiden, kemudian caci maki yang katanya ulama inilah, ulama itulah. Itu kira-kira bukan sesama Muslim? Dengan macam-macam kalian sama si Bahar, iblis pun dimakan, tapi giliran sama TIJ kagak berani dia makan. Ya. Jadi kisah jengger itu sebenarnya ada sejarahnya. Saya juga nggak mungkin mempublikasi di sini. Kita tunggu saja. Nanti bakal mereka publikasi sendiri. Ada foto-foto mungkin yang mau di-up sama mereka tentang sejarah jengger ya kan. Kita tunggu aja itu.
Kemudian mungkin ada lagi nanti yang ingin mereka bahas. Kalau berani, gue ladeni lu Bahar, coba. Biar gue juga bisa lebih leluasa mainnya. Ya, nah, lu bahas lagi masalah jengger. Nah, ya, nah, jengger, lesbian, kemudian orang kawin sama binatang. Coba, biar gue bocorin nanti. Maksud dan tujuannya apa, arahnya kemana, gue tahu. Terus mereka bilang kalau si Bahar nggak main YouTube, YouTube itu dikendalikan oleh admin. Bukan, yang mengendalikan YouTube Said Bahar itu si Bahar sendiri. Awalnya kan masih agak kaku dia ketika ngedit segala macam. Sekarang kan udah agak sedikit pinteran. Nah, ya. Nah, jengger ayam bang, bukan jengger selangkangan. Masa orang barat ditafsirkan nama dia semua berjengger. Ya. Diem panas melawan ketahuan dobolnya. Ya makanya, gue sengaja mancing-mancing mereka, mau lihat kemarahan mereka sebesar apa, yang katanya pejuang, pernah ikut perang, ya kan? Pembasmi kejahatan. Gue mau lihat. Kalau kalian menganggap gue jahat, coba kalian lawan dulu. Ya. Coba kalian, dunia perjenggeran nanti geger di Indonesia ya. Habib kok bahas jengger. Iri lu sama gua. Ayo Har, coba. Ya. Bahar versus Iqbal Johar ya. Ada har-harnya juga. Ya, dahar. Coba kalian berani nggak? Budak nggak tahu apa-apa, saudara. Budak mau kayak gimana pun dibilangin nama jongos, sama majikannya ya namanya jongos yang ikut doang. Kalau gua kagak peduli, ya. Nah. Gahar boleh, tapi jangan hagar ya. Hagar itu kalau di Pakistan gini. Ini hagar. Pertemuan dua kutub jenis kelamin itu namanya hagar. Apa ini? Sama-sama makan nasi kok bisa kebal. Si Bahar nggak makan nasi, dia makan iblis. Dia sering makan iblis. Iblis itu cemilan dia, apalagi setan-setan. Ya, dia kalau ngemil setan, kalau makan iblis. Itulah si Bahar. Sombong amat lu, umur nggak ada yang tahu. Mending taubat sebelum terlambat. Lu bilang sendiri, sombong amat lu, umur nggak ada yang tahu. Umur kita tahu, saudara. Ya, umur kita tahu, semakin bertambah usia, semakin berkurang umur. Semua orang nggak tahu kapan mati. Tapi alangkah beruntungnya orang yang tahu kapan dianya mati. Karena kematian ada tanda-tandanya. Ya. Iya. Umur ngapain kita ngurus itu? Yang kita persiapkan ketika umur kita sudah tiba waktunya untuk berpisah. Ya. Nah itu. Makanya umur itu harus nyari keberkahan, bukan panjang-panjang. Nggak ada manfaat sedikit pun. Apa ini? Aneh yakin hatinya kurang tenang dengan kontennya. Cuman karena patungan jadi lebih ganas. Iya. Karena patungan mereka rame-rame ya kan. Akhirnya lebih ganas. Dari kemarin aja waktu si Bedo mulai nyenggol-nyenggol kita. Waktu ada keributan dengan si Umar dan segala macam itu. Sebenarnya udah goyang juga mereka bang. Jangan-jangan nanti TJ bahas kita juga. Nah gue bahas. Biasanya coba nih gue kasih contoh lah buat kalian budak nih biar sadar. Biasanya kalau ada yang bahas si Bahar ataupun di atasnya, si Bedo muncul nggak? Dulu ada si Arya, ada si Hombreng Arya bahas si Bahar. Si Bedo muncul kan? Sampai buat drama dengan si Arya, mereka pura-pura ketemuan. Yang satu mutar-mutar Pekalongan, yang satu mutar-mutar di samping Mabes, Jakarta. Kalian masih ingat itu? Hah? Itu mereka settingan, saudara. Biar kalian tahu. Biasanya si Bedo paling vokal nih. Kenapa giliran gua sama Lubis kagak berani lagi diangkat bicara? Najis gua katanya. Kenapa? Coba kalian tanyakan, kenapa?
Biasanya kalau ada yang bahas icon, ada yang bahas si Bahar, si Bedo ini bakal muncul. Nah. Coba lu tanya sama Bedo. Nah, kenapa kagak berani ngerosting gua, ngereaction video gua? Hah? Nggak lihat kalian, ketika gua hajar bertubi-tubi si Aldo itu di dalam konten gua, mukanya langsung hitam, saudara. Kalau gua memang bawaan, memang dari lahir hitam. Coba lihat beberapa waktu lalu. Nggak lepel lah, apalah. Takut kebongkar, ya kan? Takut. Terus dia bilang, pos ronda. Allah, najis gua. Iya sayang, katanya. Coba kalian tanya sama Bedo, kenapa nggak berani roasting TIJ? Kenapa gerombolan ini nggak terlalu vokal seperti ketika mereka menghajar yang lain? Nggak ada yang mubahalah untuk gua. Kenapa? Gua olokin mubahalahnya. Nggak ada mubahalah tunggal seperti itu. Nggak ada mubahalah mandiri seperti itu. Nggak ada mubahalah mono seperti itu. Mubahalah itu perjuan dua kubu yang bertikai. Mereka dipertemukan untuk bersumpah. Sumpah laknat. Mereka bawa istri dan keluarganya, anak-anaknya untuk mengikrarkan sumpah. Bukan kita di toilet sumpah supaya orang lain hancur. Nggak ada itu, saudara. Gampang sekali dibodohi. Itu fatwa baru itu. Kalah drama Korea, Bang TJ. Oh, kalah drama mereka. Drama infus lah. Drama nangis-nangis lah. Coba kalian lihat si Bahar nangis di ceramah. Nangis beneran atau cuma nangis palsu, saudara? Kalau orang nangis itu pasti ingusnya keluar. Pasti ada suaranya berubah. Ini belajar nangis dari mana? Orang nangis kok kesannya dipaksakan. Coba kalian lihat ceramah si Bahar yang ada session nangis. Digas tapi nggak keluar-keluar air matanya. Susah sekali. Kurang penghayatan. Kalau belajar acting, belajar sama TJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Iqbal di sini mengklarifikasi. Mereka Masya Allah akhlaknya. Wallahi. Coba, akhirnya mereka pun percaya dengan lakonan gua. TIJ nangis-nangis waktu klarifikasi katanya. Itu. Mereka mengakui. Kalau gua kagak mengakui. Si Bahar nangis, enggak. Cuman agak ngedrop sedikit waktu di Nusa Kambangan. Yang dibotakin si Bahar. Kalian kan nggak tahu budak. Mungkin belum lahir waktu itu ya. Nah, dia pernah dibotakin di Nusa Kambangan. Yang tangannya luka, diisukan dia dipukulin. Ana potong kambing katanya. Ini gara-gara potong kambing waktu di di penjara apa nama penjara yang di Jawa Barat itu? Pokoknya disitulah. ABS dan Babe Aldo nggak ngeladeni, artinya tahu dia bukan level. Orang yang masih mementingkan level ketimbang amar ma'ruf nahi mungkar, itu bukanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dia udah ngeladeni, udah nyebut nama gua, si Bedo. Tapi panik. Kalau terus melawan, ini bakal kacau. Dangdutan kita, bakal kacau pendawiran kita. Bakal nggak ada yang nyawer kita lagi. Nah, cobalah lawan. Kerahkan pasukan-pasukan kalian yang katanya untuk berjihad. Ya, coba. Ngeles aja lo. Iya, ngeles. Ngeles itu namanya. Ngeles. Lelang gigong. Sekarang masih lelang gigong. Nggak pede ada TIJ, saudara. Kalau mereka lelang gigong lagi, gua ngakakin, saudara. Kenapa nggak lelang sempak sekalian? Sempak bini, sempak tetangga. Sempak si Aldo, cium budak. Masya Allah, sempak Habibana. Ampun dosa 7 turunan, sekali cium. Coba kalian buat fatwa gitu. Gua ngakakin, saudara. Ada aja. Sampai segitu ya nyari uang ya.
Sumdat bang, asli. Anak aku boleh hangen kali yang pai muncul aku doa mendum. Pai mentang yang muncul aku doa mendum. Anak aku aturi kebay-kebay kak oi lum. Nggak mau peduli aku, mau anak nazar lah, mau anak ini, anak itu, nggak peduli. Pai muncul aku doa mendum kali yang. Semakin menggila ini. Coba bantah, coba bantah. Hah? Coba bantah dulu, masalah jengger dulu. Masalah jengger, masalah jengger urusan pribadi itu nggak usah dibahas di publik bahar. Nanti ku dalami itu lagi nanti, ku bahas lagi. Jadi budak-budak kalian pada tahu, yang nggak tahu permasalahannya. Itu belum sempak TJ lagi belum sempak, belum lelang ya. Nah, salah minum obat ya, jadi rame nih. Bukan salah minum obat, tukang obat jadi ulama ya begini. Kita melawan. Nah, tukang obat tiba-tiba jadi ulama, saudara. Nggak aneh itu kalau ada yang melawan. Bukan salah minum obat. Ya. Budak. Anta kadrun, anta majnun, ana bahlul. Orang majnun dibilang majdub. Tabib dong. Enggak, bukan tabib. Huruf T diganti dengan huruf H. Budak, sadar kalian. Kalian diperbudak. Jangan menjadi budak. Di negeri sendiri. Jangan menjadi bahlul. Ente berisik, anak pulang. Jangan bawa berisik di sini. Nanti ada yang marah. Yang hobi bala, hobimu bahala. Yang hobi bala, hobimu bahala. Pasukan pencinta pendawiran, di sini jiwa budak dibiarkan. Mari bentangkan sorban, tunggu uang semua dapat saweran takdir. Kalian berani nggak seperti itu? Nggak berani, kalian dipersekusi. Kalian didatangi rame-rame, dibawakan kertas sama materainya, dikasih ludah, ditempelin, suruh tanda tangan. Nggak berani, nggak ada yang berani speak up. Makanya ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Bang Muslim Cyber Army dari mana bang? Kirimlah nomor lu. Tapi judulnya Cyber Army. Kalau cyber, biasanya dunia percyberan, dia bisa tracking bang alamat orang. Nggak minta Sherlock bang. Coba tes sama gua. Judulnya Cyber Army nih. Nggak nanggung-nanggung. Muslim Cyber Army. Kok nanya lokasi? Tracking dong. Keberatan itu nama kamu. Berat sekali namamu. Ayo tracking. Anak, bentar kita baca dulu nih dari Muslim Cyber Army. Anak nulis nomor WA diblokir sama Iqbal. Bukan diblokir, saudara. Kalau nulis nomor di kolom komentar, tulis dengan Latin, jangan nulis pakai angka. Dia terblokir sendiri oleh sistem, bang. Tapi judulnya Cyber Army, kok itu aja nggak paham? Tulis dengan tulisan 0813. Coba tulis gitu. Ya. Nah, lu yang nulis, gua yang baca. Coba. Gimana sih? Judulnya Cyber Army. Itu namanya cyber sempak, saudara. Ke situ aja kagak mikir kalian. Boro-boro mikir gantungan infus. Cyber double. Coba lu tulis. Gaptek ngaku cyber. Aduh, somplak. Cyber.
Bang, gimana kabar si Bahar? Sedikit oleng. Muka dia udah mulai nggak pede, saudara. Biasanya congornya langsung ke kamera. Sekarang rada-rada kagak pede. Nah, makanya nggak berani melawan. Budak-budaknya yang kemarin sangar sekali mulai diam pelan-pelan. Nggak usah diladenin orang gila itu. Dia nggak bilang, semakin diladeni itu TIJ, semakin hancur kita. Nasib kita nanti kayak Samsudin. Mana lagi? Kebanyakan makan iblis. Nah. Ini yang dari Aceh bicara membacut. Betul ilam punggung legop. Anak mau pupu kau ulama, anak mau pupu kau Habib. Nuga-nuga kau ulama. Anak mau pupu pilih. Di Aceh masih banyak ulama. Jangan sembarangan mengulamakan yang nggak jelas, saudara. Lu yang oleng dilempar ke HBS. Apa ini dilempar ke HBS? Wah oleng. Oh iya, TIJ oleng, nggak berani lagi bahas si Bahar. Itu framingan mereka, saudara. Mana lagi? Budak komen. Yang lelang jigong, yang lilang jegong, yang lilang, yang lelang jigong, yang lilang jegong, bentar vals. Yang lelang jigong, yang lelang jigong, yang lelang jigong, yang lelang jigong, itulah pembohong. Gayanya bencong, hobi dagang jigong. Yang lelang jigong, yang lelang jigong, otaknya kok sebentar. Yang beli jigong, otaknya kosong. Gampang dibohongi. Hancat barang anta kadrun anta kadrun anta kadrun anta majnun ana bahlul anta kadrun anta majnun. Dak budak dak budak anta kadrun anta majnun. Anta kadrun anta majnun. Ya صحيح ولا لا صحيح ولا لا أنت كدرون يا كدرون
kadrun. Oscar. Oscar itu kadrun. Jangan baper, gue lagi bahas Oscar, film kesukaan gue, namanya Oscar. Dia kadrun, kadrun itu kadal gurun, namanya Oscar. Kerjanya ngumpulin ronsokan, kerjanya ngumpulin sampah untuk dimakan. Kadal gurun, kadal gurun, ya qadal gurun, qadal gurun, qadal gurun, qadal gurun, kehilangan budak, budak, ya budak, 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 ya qadal gurun, namanya qadal gurun, otaknya fada nurun, budaknya semua nurut, itulah khadal gurun, khadal gurun, khadal gurun, kehidupan ala qadar, mau makan biar gak modar, jigong pun diperjual, qadal ya qadal, qadal ya qadal, 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 qadal ya qadal. Takdir, saudara. Takdir jadi kadal, itu namanya Oscar. Budak jangan kepanasan ya kadrun, ya kadrun, qadal gurun, qadal gurun, qadal gurun. Apes nasibmu, apes di lambe ireng, apes kadal gurun, apes. Bahar ada masalah dengan jiwanya karena merasa rendah, maka dia harus mendongkrak dirinya dengan sombong. Maka orang-orang yang memiliki masalah dengan kepribadian Bang Eltof ya, Said Mustafa, memang seperti itu Bang, memang seperti itu. Padal gurun, pinginnya disanjung, qadal gurun, qala familu, hidupku pilu, ya kadrun, ya kadrun, ya kadrun, ya kadrun, anta kadrun, anta majnun, ana bahlul, ya ampun, ya ampun, ya ampun.
cet berem anta kadrun ana bahlul. Nah, gitu kira-kira saudara. Qasidah dari ana ya. Ya kadrun habibala, ya kadrun habibala, di sini minta bala, di sana minta bala, kernyanya mubahala, biar dipercaya. Kadrun, 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 ya kadrun. Ana madrun, ana madrun, ente kadrun, madrun. Ya, sahih wala la, ana madrun. Manusia gurun, bukan Oscar. La Oscar, la, ana la Oscar. Ana madrun. Ya. Aduh. Makru semangat, oh putih lumat, po ciding pade, katrip hanale, temeng yang mata. Saboh di timur, saboh di barat, hanale mupat warih sedara. Gulugong teglong-glong pihita pegah ulama. Nuga-nuga pihita pegah Habib. Nan urengnya, gelar urengnya, tapi selamat saudara. Oh bangsa retro, mereka itu laju mecuhu banti gomdonya. Nah yang di barat, nah yang di timur, mandung setuju, dia ulama, padahal bukan saudara. Nuga pihi pegah ulama, bukan saudara, bukan. Ya. Ketika itu gelombang tsunami datang menghantam kota yang ada di Aceh. Banyak korban-korban bergelimpangan di jalan-jalan, di atas toko, di sawah-sawah, di sekitar pantai. Hancurlah Aceh pada waktu itu. Datanglah gerombolan dari mana saja, namanya relawan, untuk membantu para korban. Kemudian saudara, kita jadi bahan tunggangan politik perpecahan bagi sekalian orang yang punya kepentingan. Hancur lebur, hancur sehancur-hancurnya, datang mereka memberikan manisan dengan cara mengoleskan di punggung. Manisan yang dioleskan di punggung tidak bisa dijilat, apalagi dicium. Akhirnya kita terpana dengan slogan-slogan. Kita semua pun jadi kalang kabut. Mau milih siapa? Mau milih si ini takut saya masuk surga. Nggak pilih si ini, takut saya masuk neraka. Kita dibodohi. Bentar kita baca komen dulu. Ini orang baru lepas dari RSJ, nyanyi nggak jelas. Ini yang disebut dengan Pemtoh Pohtem, perkaya wawasan Nusantara, supaya engkau mengerti adat istiadat yang ada di daerah lainnya. Waktu itu ada macan sedang berkelahi dengan singa. Ngaum, ngaum, ngaum. Datanglah seekor kambing dengan niat untuk cari perhatian singa dan macan, kemudian tujuan untuk mendamaikan. Wahai singa, janganlah berperang. Anak kambing, antum singa, antum harimau,
jangan berkelahi. Saya sebagai penengah. Blelelep. 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 Akhirnya perhatian singa dan harimau pun beralih kepada si kambing. Hari ini si harimau mau memakan si kambing. Dimakan itu si kambing sama harimau. Kadrun, kadrun, kadrun. Maka daripada itu, saudara-saudaraku semuanya, marilah hadir. Hadirlah, hadirilah majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bahar bin Sumit yang akan diselenggarakan di kota-kota yang ada di Aceh. Hadir, saudara, hadir. Ya, hadir. Hadir, saudara. Saya tidak melarang orang untuk berceramah, saya tidak melarang orang untuk melawak, saya tidak melarang orang untuk stand up komedi, saya tidak melarang siapapun tidak punya kuasa, hak, dan sebagainya. Saya ini hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa paham pengkadrulan itu jangan sampai merebah di kita untuk mengkultuskan manusia yang tidak layak dikultuskan. Mereka siapa? Koar-koar, kreak-kreak seperti itu. Kreak-kreak kayak orang kesurupan, kreak-kreak kayak orang kecapean, kayak orang beol. Jangan, saudara. Nggak ada itu, nggak ada seperti itu. Masa ulama seperti rocker, tidak ada itu. Seperti apa itu? Nggak ada itu. Ceramah seperti itu, nggak ada itu. Isi juga kagak ada. Bahas jengger, bahas judul-judul kitab, mengkultuskan diri sendiri, memuji-muji diri sendiri. Seharusnya yang dimuliakan di situ bukan diri sendiri, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan baginda Bahar. Ya, enak sekali seperti itu kita ceramah bawa-bawa agama, kemudian kita sanjung-sanjung diri kita, seolah-olah derajat kita sama dengan yang mulia. Padahal tidak ada itu, saudara. Tidak ada, sampah itu, saudara. Runtah itu, saudara. Ranggas itu, saudara. Bukan itu, bukan seperti itu. Enggak seperti itu. Anda lagi memprovokasi. Saya sedang membuat narasi di dalam konten saya. Provokasi bukan begitu. Begini provokasi. Saudara, ada lontek, saudara. Saudara, mari kita gulingkan presiden yang sah, saudara. Mari, saudara. Ini hari ini ditunggangi oleh Taipan, saudara. Ditunggangi oleh PKI, saudara. Mari bersama-sama kita lawan pemerintahan yang sah, saudara. Itu provokator. Bernarasi, namanya provokasi. Saudara, kami adalah tuan-tuan kalian. Kalian adalah budak-budak kami, saudara. Itu provokatif, saudara. Hancurkan, saudara. Libas, saudara. Dor. Kami paling terzalimi seluruh Asia Tenggara, saudara. Lihat saja, saudara. Mereka menghukumi, membunuh saudara-saudara kita, saudara. Seperti itu, saudara. Awalnya ngelawan, ketika dihantam paling terzolimi. Awalnya ngaku dizolimi. Ketika beneran dizolimi, nangis, saudara. Coba kalian pahami. Nggak ada keributan, nggak ada kericuhan. Mereka buat kericuhan. Ketika diladeni, ditanggapi, ya, untuk menjaga kestabilan keamanan di negeri, akhirnya paling merasa terzolimi, saudara. Begitu. Saudara, kita beruang pula, bukan beruang. Kita berjuang demi rakyat. Kita berjuang demi agama. Siap bela ulama, siap bela habaib. Kenapa? Cuman dia yang ulama, cuman dia yang habaib. Jangan gitu dong. Ente emang ulama? Ente emang habaib? Akhirnya ketika kita nggak sepaham dengan dia, orang ini benci dengan ulama, benci dengan habaib, benci dengan Islam. Bukan begitu. Kita kagak benci dengan lu. Cuman kita kagak suka lu ngaku-ngaku sebagai habib, ngaku-ngaku sebagai ulama. Padahal bangsat kok. Seandainya kita tidak tahu sebangsat apapun kamu, mungkin kita nggak seperti ini.
Karena apa yang dikoar-koarkan di depan panggung, di depan khalayak, tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan di belakang. Munafiqun. Munafiqun. Munafiq. Ya, itulah anta. Anta kadrun. Anta kadrun. TIJ, coba kamu pegang bendera Indonesia sama bendera Islam. Lafaz tauhid, foto Habib kamu bakar injak-injak agar mantap. Ini umat. Kamu mau memerintahkan orang untuk membakar bendera negara? Siapa nama kamu? Ini provokator nih. Nih, namanya Nurlelah. Coba nih, coba rekan-rekan semuanya yang di belakang coba pantau dulu yang ini Nurlelah ya. TIJ, coba kamu pegang bendera Indonesia sama bendera Islam, lapas tauhid, foto Habib kamu bakar, kamu injak-injak agar mantap umat perang. Itu kan gaya-gaya kalian. Coba ditelusuri itu siapa? Coba ditelusuri itu siapa? Bentar, akunnya tadi siapa namanya? Nah, itu cara-cara mereka, provokasi, saudara. Ya. Saya di sini bukan untuk menghina orang. Bukan untuk mencaci maki orang. Saya di sini untuk merosting konten-konten orang. Kalau saya harus membakar bendera kalian atau apa itu bukan konteks saya. Itu bukan cara-cara saya, saudara. Ya. Lu udah paham sampai ke dalam-dalamnya enggak TJ? Oh, sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ke dalam-dalamnya. Misalnya pacaran sama adik, nikah sama kakak, adiknya dikecewakan, kita tahu. Order minuman keras, kita tahu. Ya, kita tahu itu. Malak orang, kita tahu. Persoalan yang pernah terjadi di masa lalu, kita cari tahu. Sehingga kita berani membahasnya. Karena suatu waktu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita bahas ini. Mencari makan hasil YouTube, betul, lebih bagus, lebih mulia daripada mencari makan dari hasil jual jigong, bang. Ngaku sebagai orang mulia supaya jigongnya laku, supaya sempaknya laku, supaya tainya laku. Itu nggak mulia sama sekali. Ya, itu hamba-hamba uang, hamba jadi jongos lah kalian itu, beli itu jigong tuh. Alhamdulillah. Ayo, saudara, bangkit, sadarlah, sadar. Si Bahar Jengger, keren juga ya, Jengger ya. Pecinta Bahar Jengger mana nih? Si Jengger. Mana? Penyembah si Bahar Jengger mana nih? Ya? Dihapus komennya, bang. Oh, dihapus. Oh, begitulah. Mana komen tadi? Dihapus ya? Oh, ya Allah, dihapus. Udah dapat? Gimana? Udah dapat, rekan-rekan? Udah dapat ya? Dapat. Anta kadrun. Oke, sahabatku semuanya, saya himbau sekali lagi. Kalian jangan membuli mereka, jangan mencaci mereka. Cukuplah saya yang merosting mereka. Di sini kita bukan cucu, tapi kita ngelucu. Ya, kita ngelucu. Bukan ngelucu apa-apa, kita ngelucuti. Ngelucuti harkat dan martabat tempelan, saudara. Nah itu, kalian jangan membuli, kalian jangan menghina, ngata-ngatain mereka jangan. Cukuplah saya yang seperti itu. Karena nanti kalau kalian bermasalah, kalian yang dosa tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Biarlah saya saja yang ngomong seperti itu. Kalau misalnya saya kualat, misalnya saya terkena efek mubahalah, biarlah saya sendiri, kalian jangan.
Ya, kalau yang masih 50-50 nih, masih takut, masih ini, masih itu. Jangan. Ya, saudara muslim bersatulah, bersatulah dalam kebenaran. Jangan bersatu dalam perbudakan. Bersatu dalam perbudakan sama saja. Ya, merdeka kita. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, mari. Bukan galang donasi di sini. Mari kita galang akal sehat supaya kita bisa berpikir dengan cemerlang agar hidup kita ke depan tidak di bawah pengaruh hasutan dan kebencian terhadap sesama kita. Kalau misalnya ada narasi saya yang salah, saya minta maaf di sini. Kalau misalnya pihak bersangkutan tidak terima, mau lapor polisi lah, mau persekusi lah, silahkan. Sama saya. Jangan sama yang lain. Seperti yang sudah-sudah, TIJ tidak pernah melibatkan pihak lain. Saya main di sini sendiri. Ada satu Bung Lubis main sendiri. Kita berdua sendiri-sendiri. Nah, kita tidak bersama, tapi tujuan kita sama. Di situ adalah mantan budak yang sudah sadar. Dan alhamdulillah beliau angkat bicara soal ini. Speak up. Nah, untuk kalian yang paham tentang ini, untuk kalian yang mengerti tentang ini, silahkan speak up. Jangan takut. Jangan takut dipersekusi. Jangan. Selama tidak melanggar hukum yang berlaku di negeri ini. Nah, kita harus main cantik. Jangan sok ngaku sebagai pejuang, ngaku pernah perang, ditantang perang sama TIJ kelonjotan. Coba kalian nih, yang di Aceh, penyembah-penyembah si Bahar, pengikut-pengikut si Bahar, anjing-anjing si Bahar, cobalah. Kalian datangi TIJ, kalian cari TIJ, kalian persekusi TIJ. Apa enggak satu persatu kalian masuk penjara? Ini negara hukum, ya, negara hukum di sini. Coba. Kayaknya di Kalimantan mulai rame membenturkan kelompok kadrun dengan Muhyiddin guru sekumpul. Itulah karakter kadrun Bang TIJ. Makanya kita di sini harus cerdas. Saya mengajak kita untuk cerdas bukan untuk mendukung TIJ. Ingat itu. Semakin kalian cerdas, semakin kalian tahu bahwa TIJ ini bodoh. Bahwa TIJ ini bahlul. Bahwa TIJ ini fasik kata mereka. Maka di saat itulah kalian yang speak up sebagai orang yang cerdas. Ngaku cerdas, ngaku ini, ngaku itu. Tapi dibodohi sama orang-orang itu, kalian makan, saudara. Dijual jigong pun kalian beli, saudara. Ntar lagi lelang sempak, kalian beli, saudara. Ayo, buktikan bahwa kita adalah bangsa-bangsa yang bermartabat. Bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, bukan budak. Bukan gampang diobok-obok sama orang. Ayo. Anda provokator. Kalau gua provokator udah ketangkap dari kemarin gua. Di sini gua mengajak untuk kita sadar. Kita ini semua adalah saudara, baik seiman seagama maupun sebangsa dan setanah air. Ataupun yang sebangsa tanah dan sebangsa air. Mari kita bersatu. Bersatu padu untuk melihat ke depan supaya kita maju. Ini gimana mau maju? Jigong pun laku. Baliho pun dijadikan sebagai alat untuk dielu-elukan. Nggak ada seperti itu. Ajaran Islam tidak memperbudak orang, tetapi memerdekakan orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan paham perbudakan, memerdekakan umat dari paham perbudakan. Kenapa sekarang katanya cucu kok memperbudak orang? Ta'zim kepada guru nggak seperti itu. Ya, takzim bukan seperti itu, takzim. Ini ceramah goblok, orang goblok gimana? Orang nggak paham agama, orang nggak tahu ilmu, ngehina ulama. Padahal yang kita kritik dia, yang didalihi kan, itu provokator, ciri-ciri provokator, membentur kita dengan ulama. Padahal kita bukan bahas ulama. Misalnya Anda membahas si Bahar itu ulama. Ulama dari mana? Habib dari mana? Habib itu ulama di kalangan para zuriyah. Bukan orang sembarangan, bukan gelar sembarangan. Kalau ulama itu bisa dinisbatkan kepada orang sembarangan, justru disitulah gelar mulia tersebut jadi hancur. Ulama kok bahas jengger? Ulama kok baperan kayak gitu? Ya.
Anda provokator umat. Bukan begitu narasi provokator, Bang. Narasi provokator, mari bersatu untuk kebaikan, mari bersatu untuk berjuang. Bukan begitu. Narasi provokator begini, saudara. Ada lentik, saudara. Saudara. Coba, presiden itu banci bukan? Banci bukan? Itu ujaran kebencian. Kemudian ketika kita kritik mereka, ngajak tabayun. Mereka kritik orang nggak pernah tabayun. Orang ini bahas gua kagak pernah tabayun. Mereka kagak pernah tahu. Dulu ada, namanya si Habib Umar dari Lampung. Bilang gua pemakai narkoba. Ketemu sama gua di kantor polisi, diklarifikasi sama polisi, katanya gua negatif sebagai pengguna narkoba. Bersih. Minta maafnya di belakang layar, saudara. Memprovokasi orang di depan layar. Itu coba. Sadar kita. Ini mereka buat narasi sendiri di publik. Kemudian ketika kita ulang marah. Kenapa? Karena itu nggak baik. Makanya mereka marah. Contoh nih. Ketika kita mengatakan mereka guru dan ulama misalnya. Atau habaib. Tentu ketika kita ulang kata-kata mereka. Disitulah ilmu kita bertambah. Mereka adalah contoh. Kalau habibnya, kalau misalnya ulamanya ngomong lonte, kita ulang. Kita kok dimarahi? Karena ajarannya nggak benar. Kita caci maki dengan gaya mereka. Kenapa mereka marah? Berarti bukan ilmu yang benar. Kalau yang diajarkan adalah ilmu yang benar, jadi kita ngulang, mereka nggak akan marah. Itu logikanya. Misalnya gue bilang begini, saudara, ada lonte saudara. Cie, dikawal polisi saudara. Cie. Dapat jatah kali ya, cie. Kenapa marah? Karena itu tidak baik. Kalau seandainya baik, marah tidak? Tidak. Maka kalau ulama itu harus menunjukkan suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah buat kita semua. Kalau menunjukkan kegoblokan, ketololan, provokasi ketika diulang, marah. Kalau nggak marah berarti udah benar itu. Kalau masih marah, dia menyadari bahwa itu tidak benar. Ya. Ulama kok bahas jengger, saudara. Ya. Aduh. Oke, teman-teman, sudah 1 jam 28 menit saya menemani rekan-rekan semua. Yang katanya suka perang, yang katanya hobi perang, yang katanya pingin perang, saya kasih nasihat kepada kita semua. Perang itu tidak enak. Tidak enak. Kalau belum pernah merasakan perang mungkin seperti itu. Atau maniak perang, sudah pernah ikut perang, bakal ketagihan. Tapi kalau kita orang yang normal, orang yang sehat akal maupun pikiran, perang itu tidak enak. Bunyi aroma amis darah di mana-mana, aroma pembakaran di mana-mana, suasana kesedihan di mana-mana. Apapun hancur, saudara. Aceh terjadi keterlambatan di dalam persaingan se-Indonesia sehingga menjadi daerah termiskin di dunia, di seluruh Indonesia karena perang, saudara. Menghancurkan prasasti-prasasti, menghancurkan sejarah-sejarah, menghancurkan segala macam gara-gara perang, saudara. Perang yang berkesinambungan, terus jangka panjang. Perang Portugis, perang Belanda, perang Jepang, perang PKI, perang apalagi itu, perang Cumbo, perang Masadom dulu, AM, perang GAM. Kemarin sudah 15 tahun, 16 tahun sekarang damai. Maka jadikan itu sebagai pengalaman. Jangan gampang perang-perang, gak enak perang, porak-poranda, hancur. Hancur, orang-orang yang kita sayang tadi malam bersama kita, besok pagi udah kena peluru, mati, saudara. Ayo, mari. Sekarang kalau misalnya ada yang kurang senang dengan saya, pingin perang juga boleh. Oh, perang congor, lebih bagus. Yuk kita perang congor di sini. Jadi nggak enak perang itu, saudara. Jangan jadikan negeri kita sebagai lahan perang. Apalagi perang saudara, itu sangat menyedihkan. Di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar.
Sedih kita, saudara. Ana mengalaminya, ana faham itu. Ana faham itu. Ya, ana sangat paham dengan peperangan. Ana dari lahir sudah sering, dari umur 5 tahun udah sering dengar orang dibunuh, orang dipotong lehernya, orang diculik, mayat yang ditemukan di sungai. Kita lagi mandi waktu kecil dulu ketemu mayat. Maka ayo saudara-saudaraku, mari kita bersatu untuk menciptakan kedamaian. Jadi ada orang-orang yang saya bahas di sini yang menurut kalian sakral, punya karomah segala macam. Kalau saya ngomongin mereka dengan cara seperti ini, dari kemarin saya udah hancur nih mulut. Mulut saya buktinya semakin hitam, berkilau, semakin bercahaya. Bercahaya itu tidak hanya putih, tidak hanya merah, hitam juga bisa berkilau. Hitam kilat namanya. Jangan kau paksakan yang hitam menjadi merah, yang merah menjadi hitam. Jangan kau paksakan sampah itu untuk dijadikan sebagai sesuatu yang melampaui emas kalau kamu tidak berusaha untuk merubahnya. Ayo saudaraku, seseorang yang memiliki marwah, seseorang yang memiliki kemuliaan itu tidak perlu dipaksakan. Ayo, jangan perang saudara, jangan. Tapi kalau nggak suka dengan saya, mau memerangi saya, kalian mungkin menganggap bahwa saya menghina ulama, menghina habaib, mungkin kalian berpikir seperti itu. Coba tes dulu. Ya, saya sudah siap kali ini, nggak mau kayak kemarin-kemarin konyol saudara. Nah, sekarang untuk melawan 7 juta umat pengikut si Bahar yang ada 3 ekor di Aceh dan juga ante-ante yang lain, saya sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kalau memang berani, yuk kita mainkan. Kalau kalian menganggap narasi saya ini menjatuhkan pamor majikan kalian, yuk kita mainkan. Jangan persekusi orang tua. Anak-anak muda lah kalian lawan. Saatnya melawan. Nah, saatnya melawan. Ayo sekarang. Datangi. Nah, jangan petantang petenteng, sok lu. Datangi dong kalau ini, kalau nggak suka. Nggak harus seperti itu. Ini sudah zaman modern. Kita boleh mengkritik di sosial media. Nah, makanya kalau kalian hobi turun ke jalan, apa-apa turun. Coba turun. Turun kalian, serang TIJ, hancurkan TIJ. Kalau nggak babak belur kalian, jangan kalian sebut nama aku TIJ. Coba kalian tes dulu. Coba. Bahar, coba. Coba Bahar, Paduka yang mulia Baginda Bahar bin Smith. Kalau memang congormu itu bisa dipertanggungjawabkan, coba kerahkan anak-anak buahmu yang ada di Aceh. Coba kerahkan PHB yang ada 2 juta orang di Aceh. Coba persekusi TIJ. Coba bikin TIJ nangis-nangis. Coba bikin TIJ menandatangani surat perjanjian permintaan maaf. Coba. Kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan berkecil hati. Biar gua yang bahas tahu. Ya. Menggonggong doang di sosial media. Betul bang. Nggak boleh menggonggong doang di situ. Bentar, saya baca dulu komen budak. Bilang aja kagak punya duit lu, mau nemuin Habib Bahar. Bukan kagak punya duit bang, kagak punya kepentingan bang, recehan itu bang. Ya, kalau model-model itu dari Aceh 2 jam 40 menit gua datang ke Jakarta, ataupun nanti kalau dia datang ke Aceh, kalau seandainya gua tidak di penjara, nggak akan gua temui. Kenapa? Yang pertama nanti pasti mereka sudah merencanakan, di belakang kalian tidak tahu, TIJ ini harus didiamkan. Budak nggak paham. Ketemu gua nanti langsung jadi teletubbies. Berpelukan. Emang lu miskin? Masya Allah saudaraku para budak. TIJ ini seorang yang miskin, hina lagi dina juga fana. TIJ ini tidak takut miskin, tidak malu miskin. Karena TIJ ini adalah hamba dari yang maha kaya. Terus yang kaya siapa? Si Bahar. Ya. Firaun juga mengaku kaya dulu. Tapi hancur juga. Namrud juga mengaku kaya, berkuasa dulu. Qarun juga demikian. Ya, saya sebenarnya adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa di dunia ini. Ya, mata ini titipan, mulut juga titipan, kepala titipan, sekujur tubuh saya adalah titipan. Tidak ada punya saya tidak punya apa-apa. Saya juga tidak punya kekuatan, daya upaya tidak punya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada apa-apa. Kalianlah yang kaya. Kalianlah yang kaya ya. Nah, saya hamba dari yang maha kaya.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saking miskinnya saya apa adanya aja nggak pakai lipstik ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di Aceh, menyonakreh, cibuktikan bate ije. Pusaho bebina mendum, laskar-laskar rawakah, ya, tes mental si gege. Ya sedot ije. Menyonyan ke pegah ulama. Tungguk-tungguk kau ulama dia wakah.